Damai sejahtera bagimu. Hai, nama saya Jemima. Saya aktif di bidang militer Kerajaan Sorga. Saya ingin berbagi kesaksian mengenai rahasia Kerajaan Sorga yang banyak dibukakan kepada saya. Banyak video akan dibuat karena begitu banyak hal yang akan dibagikan dengan tujuan supaya saudara-saudari terkasih kelak bisa pulang ke sorga dan mendapatkan yang terbaik dan upahnya dibayar penuh. Dan video pertama yang diizinkan Tuhan untuk dibuat adalah mengenai kesaksian pribadi saya terlepas dari serangan virus atau tepatnya setan corona. Berikut kesaksian saya. Jumat 20 Maret 2020 pukul 11.45, saya tiba di satu pool travel di daerah Pasteur, Bandung untuk perjalanan ke Jakarta. Di meja counter saya lihat ada hand sanitizer model pump. Dalam hati saya berpikir, oh iya ya, kita kan dianjurkan untuk mencuci tangan sesering mungkin. Ya, sebaiknya saya pakai fasilitas yang disediakan ini. Tapi sebelum tangan saya menekan pumpnya, saya berpikir, ini caranya di pump. Tentunya tangan banyak orang sudah menyentuh bagian pumpnya itu. Wah, sama juga dengan bohong. Walaupun pakai hand sanitizer, tetap bisa ketularan. Tapi kemudian saya tepis keraguan itu dan mulai menekan pump itu. Setelah dicek suhu tubuh dan menyelesaikan administrasi, saya duduk untuk menunggu. Pukul 12.15 jam keberangkatannya, jadi saya masih punya waktu untuk mencek WA yang masuk. Beberapa lama kemudian, saat melihat layar HP, tiba-tiba saya merasa pusing dan seperti mau pingsan. Saya berpikir, wah, ada apa ini? Sudah lama saya tidak pernah merasakan seperti ini lagi. Saya ingat-ingat saya sudah makan. Karena dulu saat masih kecil, pernah pingsan karena belum makan. Jadi kalau pingsan karena belum makan, itu tidak mungkin. Wah, jangan-jangan saya tertular virus corona nih. Rupanya rasanya seperti ini. Jangan sampai pingsan deh. Malu-maluin, malu pingsan di tempat umum seperti ini. Nanti malahan merepotkan keluarga lagi. Kalau batal berangkat, rugi di ongkos juga. Dan lagi tujuan saya ke Jakarta adalah untuk mengikuti peperangan rohani di sana. Tiba-tiba saya lihat di depan saya ada sosok hitam. Dan saat itu saya baru menyadari, oh, ini rupanya serangan dari kuasa kegelapan. Ternyata di balik virus corona itu ada roh jahatnya. Saya tanya Tuhan, bagaimana menghadapi roh ini? Roh Kudus berkata, untuk saya meminta fasilitas VVIP karena sebagai pejabat kerajaan sorga bisa dijaga oleh bodyguard atau pasukan pengawal khusus. Segera saya katakan kepada roh ini, saya sedang melakukan misi kerajaan sorga. Bila kamu berani macam-macam, maka kamu berhadapan langsung dengan kerajaan sorga. Saat saya sedang berkata-kata seperti itu, saya diperlihatkan pasukan malaikat berdiri di hadapan saya dan berhadapan dengan iblis itu. Iblis itu segera mundur dan lari, dan segera saya normal lagi. Setelah kejadian itu berlalu 10 menit, saya baru kepikiran untuk menangkap dan mengeksekusi iblis tadi. Tapi saat saya meminta Tuhan untuk mengirimkan pasukan malaikat, Tuhan berkata untuk tidak menangkapnya dan membiarkannya lepas, karena memang iblis itu sedang menjalankan tugasnya. Dan apapun yang terjadi tidak ada yang kebetulan. Dan peristiwa ini menimbulkan rasa penasaran dan saya meminta Tuhan membukakan bentuk dari iblis ini dan cara kerjanya. Bentuk iblis ini seperti beruang raksasa dengan wajah yang menyeramkan dan kepala bertanduk. Di tangan kanannya memegang tongkat titanium, sedangkan di tangan kirinya memegang suntikan berisi racun. Menyelempang di tubuhnya untayan bunga beracun, sedangkan di pinggangnya berjajar tengkorak korban dari aksinya. Sepasang dadu tergantung di pinggangnya, ekornya berbentuk seperti cambuk dengan kaitan dari besi. Pada video ini hanya sepasang dadu yang ada di pinggangnya yang akan dibukakan. Sedangkan perlengkapan lainnya akan dibukakan melalui video selanjutnya. Nah, sekarang apa yang diperbuat iblis ini dengan dadunya? Saat bertemu dengan calon targetnya, dadu ini akan berputar dan menentukan nasib dari targetnya. Karena dadunya ada 2, maka jumlah dadu terkecil adalah 2 dan terbesar adalah 12. Bila jumlah dadu antara 2 sampai 4, maka korban tetap hidup tetapi menjadi carrier. Bila jumlah dadu antara 5 sampai 8, maka korban akan sakit. Bila jumlah dadu antara 9 sampai 12, maka korban akan sakit dan meninggal.
Mengapa saya tiba-tiba menjadi pusing? Iblis itu berjarak 3 meter di depan saya, tetapi tidak dapat mendekati saya karena ada perlindungan yang membentengi saya. Dan karena usahanya untuk menerobos benteng pertahananlah yang menyebabkan timbulnya gelombang yang mengenai saya sehingga saya merasa pusing. Sebagai warga negara kerajaan sorga, saya mendapatkan perlindungan dari setiap serangan iblis. Bahkan tentara malaikat diperintahkan untuk berkemah di sekeliling saya. Dunia roh itu lebih nyata dari dunia jasmani yang kita tinggali. Sebuah dunia yang tidak terlihat, tetapi apa yang terjadi di dunia roh berdampak kepada dunia jasmani. Hanya ada dua kerajaan secara roh yang mempengaruhi manusia di bumi. Dan kedua kerajaan ini terus berperang dan berebut jiwa untuk dibawa masuk ke dalam kerajaan masing-masing. Saat ini jangan biarkan iblis ini menentukan nasib saudara-saudari dengan permainan dadunya. Tetapi saya mengajak untuk menyerahkan nasib saudara-saudari di tangan pemilik kerajaan sorga. Sekarang, pilih berakhir di mana untuk selama-lamanya, neraka atau sorga. Kalau mau ke sorga, jadilah warga negara kerajaan sorga. Untuk menjadi warga negara di suatu negara ada persyaratannya. Umumnya persyaratan yang diminta adalah sudah berusia 18 tahun atau sudah menikah, sudah tinggal di negara yang bersangkutan selama 5 tahun berturut-turut, berbahasa negara itu, pelajari sejarahnya dan mengikuti peraturannya supaya menjadi warga negara yang baik, melepaskan kewarganegaraan negara asal dan berjanji setia. Untuk menjadi warga negara kerajaan sorga, maka persyaratannya adalah sebagai berikut. 1. Lepaskan kewarganegaraan asal. 2. Belajar bahasanya. 3. Jadilah warga negara yang baik dengan mempelajari hukum dan perundangan yang berlaku dan menaatinya. Syarat 1. Lepaskan kewarganegaraan asal. Sebelum menjadi warga negara kerajaan sorga, pastilah semua manusia di muka bumi ini berkerajaan neraka tanpa disadari. Mengapa demikian? Supaya lebih jelas, inilah kisah singkatnya. Pada mulanya hanya ada satu kerajaan, yaitu kerajaan sorga. Karena berbentuk kerajaan, maka dipimpin oleh seorang raja. Dialah Yahweh yang selalu ada, Bapa yang kekal, Raja damai, pencipta alam semesta. Tahtanya dari kekekalan sampai kekekalan. Komando kedua diberikan kepada anaknya yang terkasih, Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu. Dialah firman Yahweh, dialah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Dan Roh Kudus sebagai penasehat ajaib, Roh kebenaran, penghibur, penolong, Roh keperkasaan, Roh penyelamat. Bapa adalah perencana, pemberi otoritas. Roh Kudus membuat rencana itu bisa diwujudkan, pemberi kuasa. Yesus adalah pelaksananya, penerima mandat. Begitu luasnya kerajaan sorga sehingga Bapa menciptakan begitu banyak malaikat untuk melayaninya, untuk bekerja dan berkarya di berbagai macam bidang. Dan ada satu penghulu malaikat yang paling menonjol, yaitu Lucifer. Tapi kemudian dia memberontak bersama dengan 1/3 malaikat sorga. Terjadi peperangan di sorga dan Lucifer berserta pasukannya kalah dan dibuang ke bumi. Malaikat Tuhan yang indah berubah menjadi setan yang jelek karena sifat jeleknya tercerminkan. Malaikat jatuh ini membentuk satu kerajaan bernama kerajaan neraka atau kerajaan kegelapan, dipimpin oleh raja mereka, Lucifer yang disebut iblis atau satan, naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10 dengan 7 mahkota di atas kepalanya, si ular tua. Jadi sekarang ada dua kerajaan, yaitu kerajaan sorga dan kerajaan iblis. Kerajaan iblis ini selalu menentang dan ingin menggagalkan apapun yang dikerjakan oleh kerajaan sorga. Untuk mengisi posisi yang kosong akibat pemberontakan Lucifer, dan supaya tidak ada pemberontakan kedua terjadi di sorga, maka Bapa merencanakan untuk menciptakan makhluk khusus. Makhluk ini tidak akan ditempatkan di sorga, tetapi di bumi. Bapa tidak menciptakan robot,
Tetapi makhluk ini diberikan kehendak bebas atau free will untuk memilih mengasihi Tuhan dengan mengikuti perintahnya atau tidak. Makhluk ini unik karena bisa hidup di dua alam, yaitu alam jasmani dan alam rohani. Dari alam jasmani, makhluk ini dibuat dari debu tanah, sedangkan dari alam rohani diberikan roh dari Roh Kudus. Untuk menyatukan dua bahan dari dua alam yang berbeda ini, maka Bapa menghembuskan nafasnya dan muncullah jiwa atau nyawa, sehingga semuanya menjadi satu kesatuan yang kemudian diberi nama manusia. Jiwa atau nyawa ini terdapat di dalam darah. Dengan roh manusia berhubungan dengan Tuhan yang adalah roh. Dengan tubuh atau daging berhubungan dengan alam jasmani. Maka Tuhan menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Tuhan diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Kemudian Bapa menempatkan sepasang manusia ini di Taman Eden. Untuk menguji kasih, ketaatan, dan kesetiaan, maka ditempatkanlah pohon pengetahuan yang baik dan jahat dan pohon kehidupan. Tuhan melarang manusia untuk memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat karena mereka bisa mati. Saat iblis mendengar bahwa Bapa sedang mempersiapkan manusia untuk mengisi posisi yang kosong, segera dia memata-matai manusia untuk menemukan kelemahannya dan menyusun tipu muslihat agar manusia melanggar perintah Tuhan dan membuat mereka jatuh. Usaha iblis berhasil. Adam dan Hawa tertipu. Akibatnya mereka jatuh dalam dosa, roh mereka mati, dan mata jasmani mereka terbuka. Sekarang manusia hanya terdiri dari tubuh dan jiwa dan bisa disamakan dengan binatang. Karena roh mereka mati, maka hubungan manusia dengan Tuhan yang adalah roh terputus. Kerajaan iblis berpesta pora untuk kemenangannya atas kejatuhan manusia ciptaan Tuhan ini. Manusia itu menjadi miliknya. Kemudian iblis datang dan Yesus bertanya kepada iblis, "Harga apa yang harus kubayar untuk menebus manusia? Apakah engkau mau kukembalikan kedudukanmu di sorga?" Mengingat tendangan Yesus yang begitu menyakitkan di dadanya saat diusir dari sorga, dengan penuh dendam dan liciknya iblis menjawab, "Tebusannya adalah nyawamu, nyawa ganti nyawa." Ya, Bapak tahu bahwa manusia akan jatuh dalam dosa. Dan Bapa sudah mempersiapkan juru selamat untuk menebus manusia, yaitu anaknya sendiri, Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Sehingga barang siapa percaya kepadanya dan mengikutnya akan bisa lulus ujian dan mendapatkan posisi di sorga. Anak domba disembelih, darahnya tertumpah, dan kulitnya dibuatkan pakaian dan dipakaikan kepada Adam dan Hawa untuk pengampunan dosa. Sampai waktunya Yesus akan menyerahkan nyawanya sendiri untuk tebusan manusia. Itulah ketetapannya. Tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Dari Adam sampai kepada Yesus kurang lebih 4.000 tahun masih menggunakan darah binatang. Tapi setelah Yesus memberikan tubuh dan darahnya, maka darahnya lah yang dipakai untuk menebus manusia dari cengkeraman iblis. Oleh karena itulah dunia ini dibagi menjadi dua zaman. Sebelum Masehi atau sebelum Yesus dan sesudah Masehi atau sesudah Yesus. Saat Yesus menyerahkan nyawanya di atas kayu salib, ia turun ke dalam maut, merebut kunci maut dan kerajaan maut. Kemudian membebaskan orang-orang kudus yang ditawan di sana, karena darah binatang belum bisa membawa mereka ke sorga. Selanjutnya Yesus naik ke sorga menyetorkan darahnya untuk penebusan manusia. Dan sebagai upahnya, Yesus mendapatkan kunci sorga. Kunci sorga dan kunci maut dan kerajaan maut sudah ada di tangannya. Sekarang jalan untuk menjadi warga negara kerajaan sorga adalah dengan menerima pengorbanan dari Yesus. Maka saudara-saudari bisa diselamatkan dan terbebas dari cengkraman iblis. Marilah ikuti doa ini untuk melepaskan kewarganegaraan kerajaan iblis dan memilih menjadi warga negara kerajaan sorga. Bagi yang sudah pernah menerima Yesus sebagai juru selamat, boleh berdoa lagi untuk memperbarui perjanjiannya. Pada saat ini,
Saya membuat perjanjian untuk menjadi warga negara kerajaan sorga. Saya menyatakan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi saya. Saat ini Tuhan Yesus, aku membuka hatiku selebar-lebarnya. Masuklah ke dalam hatiku, terangilah seluruh kehidupanku. Jadilah Raja dan Tuhan satu-satunya di dalam kehidupanku. Dengan hati aku telah percaya kepadamu. Benarkan aku saat ini. Dan dengan mulut aku telah mengaku, selamatkan aku saat ini. Saya mengampuni orang-orang yang bersalah kepada saya, karena bila saya tidak mau mengampuni, maka saya tidak diampuni. Biarlah sejauh timur dari barat, semua pelanggaran-pelanggaranku dan dosa-dosaku, Engkau membuangnya. Walaupun dosaku semerah kain kirmisi, Engkau telah jadikan putih bagaikan salju. Walaupun semerah kain kesumba, Engkau telah jadikan putih bagaikan bulu domba. Saat ini segala kutuk dari pihak ayah maupun pihak ibu, dari keturunan ke-1 sampai ke-4, diputuskan. Segala belenggu dari tingkatan tertinggi sampai terendah, diputuskan. Segala perjanjian nenek moyang, segala perjanjianku dengan kuasa kegelapan, baik disengaja maupun tidak disengaja, Engkau Tuhan Yesus yang ada di hadapanku, membatalkan perjanjian itu dan membakarnya. Sehingga aku terlepas dari segala tuntutan kerajaan kegelapan. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan. Ya Roh Kudus, merdekakanlah seluruh kehidupanku. Aliran air yang jernih membasuh seluruh hidupku. Darah Yesus Kristus menguduskan seluruh hidupku. Dan bilur-bilur Yesus menyembuhkan seluruh kehidupanku. Di dalam nama Yesus, amin. Syarat 2, belajar bahasanya. Tiap negara di dunia punya bahasa nasionalnya masing-masing. Demikian juga dengan kerajaan sorga. Ada bahasa nasionalnya, yaitu bahasa sorga atau dikenal sebagai bahasa roh. Hanya manusia rohlah yang bisa berbicara bahasa roh. Oleh karena itu, mintalah kepada Roh Kudus untuk melahirkan kembali roh yang dulu mati. Dengan roh, manusia baru bisa melihat dan masuk ke dalam kerajaan sorga, karena kerajaan sorga ada di alam roh. Setelah bayi dilahirkan, biasanya dokter atau bidan akan menepuk pantat bayi itu sedikit supaya memancingnya menangis. Karena dengan menangis, barulah paru-paru akan mengeluarkan air ketuban dan mulai aktif bernafas. Saat ini cara yang sama akan dilakukan supaya saat Roh Kudus melahirkan manusia roh saudara-saudari, saudara-saudari meresponnya dengan mulai membuka mulut dan berkata-kata. Karena pada saat itulah paru-paru rohanimu mulai bernafas. Bukankah bernafas adalah berdoa? Tapi saya tidak akan menepuk pantat saudara-saudari. Sebagai gantinya, saya akan memberikan satu patah kata bahasa roh sebagai pancingan. Di tempat kursus bahasa juga demikian. Guru akan memberikan satu patah kata, kemudian muridnya akan menirukan gurunya untuk melafalkannya. Murid-muridnya akan terus belajar sampai menguasai banyak kosakata dan akhirnya menguasai bahasanya.
Untuk membantu saudara-saudari berlatih, sudah disediakan video-video latihan yang bisa saudara-saudari pakai untuk mempercepat kemahiran berbahasa roh. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi latihan beribadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Satu patah kata bahasa roh untuk pancingan itu berbunyi, Yaralaya. Katakan terus berulang-ulang sampai nanti timbul bahasa baru. Arti Yaralaya bila ditafsirkan adalah, Ya Tuhan, baptislah aku dengan roh-Mu, ajarilah aku bahasamu, untuk aku dapat bergaul denganmu, dan tambahkanlah perbendaharaan kata baru. Bila dilatih terus, akan bertambah kosakatanya, sehingga bahasa rohnya akan semakin kaya. Contohnya seperti ini. Yara hasyon bantara hangeka, asambara toswa epa satahayeka. Kemudian bisa dimasmurkan. Yaralaya paraye, yaralaya sara, yarala parade. Kemudian bisa dinyanyikan sebagai nyanyian baru atau nyanyian rohani. Yaralaye ya saranampaka, harana sayara. Nah, ini adalah janji firman-Nya. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Bila saudara-saudari sudah siap, marilah ikuti doa berikut ini. Firman-Mu berkata, apabila aku tidak dilahirkan kembali, maka aku tidak dapat melihat kerajaan sorga. Jika aku tidak dilahirkan dari air dan roh, aku tidak dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Karena apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, sedangkan apa yang dilahirkan dari Roh Kudus adalah roh atau manusia rohani. Engkau berfirman, Yesus, aku harus dilahirkan kembali. Ya, aku mau dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus melahirkan manusia rohku, dan biarlah Engkau, Yesus, membaptis aku dengan Roh Kudus-Mu. Dan biarlah saat ini Engkau memberi aku bahasa-bahasa baru untuk bergaul erat dengan Engkau. Karena aku telah meminta, aku telah menerima. Saat ini dituntun hamba-Mu, dibimbing hamba-Mu, mengikuti hamba-Mu. Dengan iman aku mulai berkata-kata kepadamu. Yaralaya, 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 yaralaya. Teruslah katakan yaralaya, yaralaya. Ungkapkan isi hatimu melalui bahasa roh yang sedang diucapkan saat ini. Roh Kudus memberikan percepatan dengan memberi kata baru. Janganlah ragu untuk mengucapkannya. Untuk sementara waktu mungkin baru satu patah kata ini yang bisa diucapkan. Tetapi tidak mengapa. Kalau banyak berlatih, maka kosakata baru akan ditambahkan oleh Roh Kudus. Setiap hari pakailah 1 jam secara rutin. Kemudian saat melakukan aktivitas apapun, pakailah bahasa roh itu sesering mungkin. Misalnya sedang berkendara, sedang memasak, sedang bekerja, sedang belajar, dan lain-lain.
Syarat 3. Jadi warga negara yang baik. Pakailah bahasa roh yang sudah diajarkan tadi selama minimum 1 jam setiap hari. Saat berkata-kata di dalam roh, sebenarnya banyak aktivitas secara roh yang dilakukan. Pada video ini hanya akan dibukakan satu kegunaannya, yaitu membangun perlindungan. Seperti yang saya saksikan bahwa iblis itu tidak bisa mendekati saya. 1 jam berbahasa roh maka akan membuat 7 lapisan perlindungan api di sekeliling manusia roh. Dan itulah yang menyebabkan iblis itu tidak dapat mendekati saya. Tapi perlindungan ini juga bisa hilang oleh karena perkataan salah yang keluar dari mulut. Contoh, marah besar, 3 lapisan hilang. Marah kecil, 1 lapisan hilang. Berbohong, 4 lapisan hilang. Kata-kata cemooh, 3 lapisan hilang. Perlindungan terbuka dan iblis bisa menyerang kehidupanmu. Jadi ubahlah karaktermu yang tidak baik. Jadi berhati-hatilah, jaga lapisan perlindungan ini tetap ada. Dan perlu diketahui bahwa lapisan perlindungan ini bertahan 24 jam. Oleh karenanya, perlu waktu yang tetap untuk mengisi bahan bakarnya kembali. Waktu terbaik adalah antara pukul 3 sampai 5 pagi. Karena iblis ini tidak bisa menerobos lapisan ini, maka dia akan berusaha dengan memakai bermacam tipu daya supaya yang bersangkutan berhenti berbahasa roh membuat perlindungan. Contoh tipu dayanya, iblis akan berkata, "Buat apa berbahasa roh setiap hari 1 jam? Sudah tidak mengerti, kelihatan bodoh dan aneh. Nanti saja tunggu ada penafsir, baru berbahasa roh lagi." Kamu pikir betul juga, akhirnya berhenti. Perlindungan hilang dan iblis menyerangmu, menawanmu, dimasukkan ke penjara, habislah. Berhati-hatilah dengan tipu muslihat iblis. Mereka sudah berpengalaman ribuan tahun. Bacalah dan renungkanlah buku manual kehidupan yaitu Alkitab setiap hari. Buku ini berisi kisah nyata orang-orang yang sukses masuk sorga dan yang tidak sukses masuk sorga. Ada yang masuk sorga dengan kedudukan tinggi, ada yang rendah. Ada yang pada awalnya sukses menjadi warga negara yang baik, tapi pada akhirnya tidak setia dan binasa. Camkanlah dalam hati, selama belum menginjak sorga, belumlah aman. Minggu 16 Februari 2020, seorang pelihat diperlihatkan jam yang dulunya berhenti di pukul 11.50 sekarang mulai berdetak lagi. Saat pengangkatan tinggal 10 menit waktu sorga dan saat itu bumi ini akan diserahkan sementara waktu kepada iblis untuk 3,5 tahun lamanya. Sesudah itu Tuhan Yesus Kristus akan datang kedua kalinya untuk mengambil alih pemerintahan atas bumi. Iblis tahu waktunya tidak akan lama lagi. Mereka bekerja 24 jam tanpa henti. Bagaimana dengan saudara-saudari? Apakah siap menghadapi waktu itu? Nah, sekarang bagaimana dengan yang sudah terkena virus corona atau sedang sakit lainnya? Sebagai warga negara kerajaan sorga, saudara-saudari sudah ada dalam rencana Bapa yang sempurna. Sekarang kehidupanmu sudah ada di tangan kerajaan sorga yang memberi jaminan kehidupan yang berkelimpahan. Ada yang sembuh dan meneruskan perjalanan kehidupannya di bumi. Ada yang sembuh dan melanjutkan perjalanannya di sorga. Tapi percayalah satu hal, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apapun yang terjadi, itu semuanya yang terbaik. Jadi serahkanlah hidupmu kepadanya dan izinkanlah saya berdoa untuk saudara-saudari yang terkasih. Bapa, Yesus dan Roh Kudus, saat ini saya menyerahkan hidup anakmu yang kekasih ini ke dalam tanganmu. Biarlah saat ini engkau mengutus malaikat yang berotoritas untuk membakar setiap virus ataupun sakit penyakit apapun yang ada di dalam tubuhnya. Menyedot keluar semua racun, setiap apapun yang dipakaikan oleh iblis baik pada roh, jiwa, dan tubuhnya dicabut dan dibersihkan. Setiap akar-akar kepahitan dan akar-akar kesombongan dicabut sampai ke akar-akarnya. Setiap luka dibalut, setiap kerusakan saat ini dipulihkan. Malaikat-malaikat divisi kesembuhan diutus dengan membawa obat-obatan dan perlengkapan yang diperlukan.
Dan biarlah kepulangannya ke rumahnya dipercepat oleh kasih karunia Roh Kudus. Bilur-bilur Yesus telah menyembuhkan kekasih ini. Dan bagi mereka yang memang sudah menjadi kehendak Bapa untuk kembali ke rumah Bapa di sorga, maka kesembuhan yang sempurna sudah diberikan. Urusan administrasinya saat ini dibereskan, rumahnya di sorga dipersiapkan, dan malaikat penjaga dan penjemput disiapkan. Di dalam nama Yesus, amin.